Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senin 14 Juli 2025. Ini sudah mau 10 hari kedua ya, di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Jadi gini teman-teman ya, kan saya pernah baca satu apa ya, saya dulu pernah baca satu dalil keagamaan, dalil Islam lah intinya. Seburuk-buruknya masjid itu adalah yang posisinya ada di dekat pasar ya. Seburuk-buruknya rumah ya adalah yang posisinya dekat pasar ya. Dan sebaik-baik rumah adalah yang dekat dengan masjid. Ya, sekarang gini aja teman-teman ya, tren pembangunan superblok nih ya. Saya bukan orang yang mengerti tentang properti di sini ya, tapi saya coba berbagi pandangan dari sudut pandang sebagai orang awam aja ya. Begini teman-teman, tren pembangunan properti sekarang ini kan mengarah ke pembangunan superblok ya kan. Dan pembangunan superblok. Nah, superblok itu kan isinya semua jadi satu tempat buat semua, ya kan? Ada pusat perbelanjaan, ada hotel, ada apartemen, ada kantor. Umumnya seperti itu. Bahkan di beberapa kasus kayak Tang City ya, itu ada ruko. Ya, itu ada ruko. Kasusnya Tang City seperti itu, superblok ya, di daerah Cikokol, Tangerang. Nah, tahu nggak apa yang saya kurang suka dari superblok itu adalah penempatan tempat ibadah sebenarnya, terutama kalau dalam agama saya penempatan masjid ya. Siapa bilang di superblok itu nggak ada masjid? Ada teman-teman, ada. Kalau nggak masjid ya paling seenggaknya musola ukuran besar lah gitu. Ya. Ini saya sambil keluarin dahak nih teman-teman, sisa pilek kemarin. Iya. Nah, ya, di Gandaria City contohnya, itu kan ada masjid, tapi di atas, di parkiran, nggak kejangkau sama banyak. Ya kejangkau sih sama banyak orang, cuma kan dia kalau untuk salat 5 waktu kan harus ada ini tertentu kan. Iya, susah teman-teman, susah ya, susah. Paling yang sholat juga orang-orang dalam situ semua, itu pun dikit. Gimana mau penuh, gimana mau ramai ya kan? Terus di mana lagi superblok yang ada? Tang City juga ada masjidnya. Tang City juga ada masjidnya. Terus apa lagi? Kokas, Kota Kasablanka juga ada masjidnya. Itu superblok juga Kokas itu. Tapi dia masjidnya di antara para restoran, food court. Iya, itu sayangnya. Nah, idealnya tuh gini. Iya, idealnya tuh gini. Kalau mau superblok yang bernuansa gabungan Islami gitu ya,
Masjid itu taruh depan, paling depan. Jadi wajahnya itu bukan mall, bukan pusat perbelanjaan, ya kan? Masjid itu taruh di depan, biar rame, biar kesannya masjid itu inklusif, tidak eksklusif untuk orang yang berada di super blok itu aja. Sekaligus menghapus kesan masjid yang buruk karena berada di pasar. Masjid itu pindahkan ke depan. Nah, belakangnya baru udah tuh bikin super blok gitu. Misalkan di belakang masjid tuh mau bikin apa, pusat perbelanjaan kah, ya super blok lah intinya itu ya. Saya pengen loh bikin itu, modalnya gede, triliunan. Dan gak semua pengembang properti mau. Lah, semua pengembang properti ini aja non muslim kok ya, kecuali mengembangkan Tang City ya. ASG, APG, Agung Podomoro, Agung Sedayu, terus Pakuwon, 3 besar ini aja lah ya. Mana mau mereka. Ciputra nggak super blok Ciputra World Kuningan itu dia nggak ada masjid, dia ada musola ya. Dia ada Senayan City juga, Senayan City Grand Indonesia super blok juga, dia nggak ada masjid, ada yang musola. Plaza Indonesia yang ada masjid itu pun di bawah, di basement ya. Itu pun di bawah, di basement. Pada umumnya kalau di tempat-tempat kayak gitu, masjid itu ditaruhnya kalau nggak di basement, di paling atas. Kayak di Blok M Square tuh, masjid paling atas taruhnya. Masjid ditaruh paling atas. Dah ditaruh paling atas, maaf kata nih, nggak semua orang akses gitu. Ada lagi yang lebih parah, di tengah-tengah food court, kayak kasusnya masjid di Kokas itu, kota Kasablanka. Gue sedih banget, dir. Lah gue sedih banget kalau kayak gitu. Iyalah, gue sedih kalau kayak gitu. Harusnya tuh masjid tampil di depan. Jadi wajah dari kawasan super blok itu. Harus terpisah, jangan digabung dengan super blok itu ya. Seberangannya misalkan itu pintu masuk kalau mau ke ini, ke pusat perbelanjaan gitu. Jadi harus tampil di depan masjid itu, baru belakangnya apa namanya, seperti super blok pada umumnya, ada mallnya, ada apartemennya, ada kantornya, ada hotelnya gitu. Ojo diwalak-walik, jangan dibalik-balik. Ini mah diwalik-walik. Kayak saya tuh ya, musola Grand Indonesia yang di mana, East Mall ya. Itu kan lokasinya remote banget dia, terpencil banget. Di atasnya Gramedia, di belakangnya Electronic City, itu kan terpencil banget. Tadi ya kan di lokasi yang boleh dibilang rame lah, ya sepi banget karena posisi penempatannya salah. Lokasi yang lama jadi gudang gitu. Jadi gudang
Itu salah. Akhirnya apa, orang rame-rame ke musola yang ada di West Mall-nya GI. Ada yang kecil, yang di dekat CGV sama Galeri Indonesia kayak itu. Ada juga yang di bawah, yang besar. Saya pernah sholat di situ. Yang ada sound system buat azannya. Keren tuh. Tapi nggak rame juga. Padahal itu cukup loh bisa jadi masjid kayak Bintaro Exchange itu. Jadi tempat buat gelar salat Jumat paling nggak. Cukup itu, cukup. Woi, cukup. Siapa yang bilang nggak cukup? Cukup sebenarnya. Cuma ya balik lagi. Ya pengembangnya Grup Jarum mau nggak bikin kayak gitu. Ya, saya kira demikian yang bisa di-share pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya akan ada super blog yang lebih islami gitu ya, dengan menempatkan masjid sebagai wajah utamanya, bukan pusat perbelanjaan atau mall sebagai bintangnya gitu. Makasih banyak teman-teman. Maka ini kenapa orang Islam harus kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.